Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina as-safa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafat nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadirin para jamaah Masjid At-Tawabin, Perumahan Villa Gading Harapan 2, Blok A khususnya. Di sini hadir sesepuh kita yaitu Bapak Haji Tastub dan Bapak Haji Nali. Keduanya semoga selalu dalam kebaikan, dalam keridhaan dan kemudahan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Juga untuk istri saya tercinta yaitu Ibu Fakhrunisa yang merupakan Kepala TPA At-Tawabin Datul Bekasi, juga Ibu Naufal. Semoga ibu-ibu di sini senantiasa dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Ta'ala, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dan selalu semangat menghadapi menjalani hidup menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk segenap para pemirsa yang ada di media YouTube, baik itu YouTube Abu Akram Channel maupun Sinar 5 TV. Semoga para pemirsa juga selalu dalam keadaan iman Islam, diberikan keberkahan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta para pendengar dimanapun dapat menjangkau suara kami, semoga semuanya selalu dalam pancaran iman Islam, istiqamah dalam kebaikan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Minggu lalu kita musibah dengan diwafatkannya salah seorang warga kita, jamaah kita, yaitu Bapak Unjana yang ada di Blok A nomor 21 pada hari Selasa, yaitu Bapak Unjana bin Bapak Uha. Kita terus mendoakan semoga beliau di alam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalnya diterima, mendapatkan kenikmatan kubur laksana raudhah min riyadil jannah, dan semoga kelak di akhirat beliau mendapatkan tempat terindah di surganya Allah berkat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga yang ditinggal semoga tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Insyaallah Allah akan menggantinya lebih baik lagi. Al-Fatihah.
Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Juga salah seorang ulama kita, tokoh kita pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yaitu Buya Syakur ya, yang ada di Indramayu. Itu telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan semoga beliau, tokoh kita, ulama kita, husnul khatimah, ya ampun dosanya oleh Allah Ta'ala, dan segala kebaikan-kebaikannya menjadi teladan bagi jamaah dan bagi umat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Di Cirebon itu ada dua ulama terkenal ya. Ada namanya Buya Yahya ya. Pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah. Ya. Sangat terkenal. Kita bisa melihat dakwahnya di kanal YouTube yang ada di media sosial. Beliau masih sehat dan beliau terus mengembangkan dakwah Islam, memiliki jutaan umat di mana-mana dan keliling Indonesia. Kita doakan semoga ulama kita Buya Yahya yang terkenal itu panjang umur, sehat, berkah ya. Yang kedua yaitu Buya Syakur ya, yang ada di Indramayu, yang sudah dipanggil oleh Allah, juga salah seorang tokoh dan ulama yang aktif melalui kanal YouTube-nya berdakwah dengan caranya. Semoga beliau di alam kubur tenang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan untuk pembahasan tafsir dan tematik Al-Quran kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 36. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita sama-sama memberikan contoh-contohnya yang tepat sesuai dengan standar ilmu tajwid, ilmu qiraat yang telah digariskan oleh para imam-imam dan ulama-ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما زايا فأزلهما فأزلهما الشيطان شين يا الشيطان
tu asyaitanu anha ain ya tengah kerongkongan anha fa akhrajahuma fa ada desis fa akhrajahuma kha dari ujung kerongkongan fa akhrajahuma mimma mim bertasydid wajib gunnah mim musyaddadah tajibul gunnah mimma ya mimma kana fi wa qulna bitu qaqi dari pangkal lidah wa qulna bitu ta ya wa qulna bitu ihbitu ya wa qulna bitu ba'dukum dad ba'dukum li ba'din ain ya li ba'din dad istitalah din li ba'din adu ain ya adu walakum fil ardi ra-nya tafkhim tebal ardi ra mati sebelumnya fathah fil ardi enggak boleh fil ardi ya tebal fil ardi di ardi ta ya mustaqar ta ya mustatatibat mustaqar qaf qa mustaqar wa mata'un ruwa tanwin bertemu waw namanya idgham bi gunnah wajib dengung. Cara membacanya masukkan suara tanwinnya ke dalam huruf waw disertai dengung mustaqar wa mata'un wa mata ta ya desis hams ta wa mata'un ain wa mata'un ila hin ha hi hu tengah kerongkongan ila hin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Silakan Pak Haji dicoba. فأزلهما الشيطان هما الشيطان فأخرجهما كان فيه وقلنا اهبطوا nah ada hak li ba'din adu li ba'din fil ardi mustaqarru
wa mata'un wa mata manya pendek dengerin wa mata'un hin alhamdulillah lanjut Pak Haji dalih فأزلهما الشيطان فأزل نو عنها فأخرجهما فأخرج هما كان فيه berhenti fih berhenti fih hanya mati fih ya wa qulna nah bitu li ba'din adu fil taqarru wa mata'un tanya panjang ada alif un wa mata'un ta'un un hin ya alhamdulillah lumayan sudah ada kemajuan silakan ibu-ibu. Jelas ya Bu. Li ba'din adu. Iya. Fil ardi mustaqar. Gunnah Ibu, tanwin bertemu wau. Mustaqar. Wa mata habu ilahin hu dari tengah kerongkongan wa mata'un ilahin ayo ya ada lagi ya kita ulang sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Fa'azallahuma artinya maka menggelincirkan keduanya asyaitan oleh setan anha daripadanya atau surga. Fa akhrajahuma maka Allah mengeluarkan keduanya mimma dari apa kana adalah keduanya fihi di dalamnya. Wa qulna dan kami berfirman, ihbitu turunlah atau pergilah kamu, ba'dukum sebagian kamu, li ba'din bagi sebagian lain, adu menjadi musuh, walakum dan bagimu fi di al-ardi bumi, mustaqarrun tempat menetap, wa mata'un dan kesenangan, ila sampai atau hingga hin waktu yang ditentukan. Para jamaah sekalian, ini masih melanjutkan kisah dari Nabi Adam beserta istrinya yang tinggal di surga. Dalam surga itu tentu tersedia sangat lengkap segala fasilitas-fasilitas yang mewah, yang megah, seluruhnya diperuntukkan kepada Nabi Adam dan istrinya yang bernama Siti Hawa. Nah, dari jutaan, mungkin miliaran pohon-pohon buah-buahan yang ada di surga itu, hanya satu yang dilarang, yang namanya pohon larangan. Ada yang mengatakan pohon khuldi atau buah khuldi. Nah, karena setan atau iblis demikian dendamnya, ya, dendam kesumat kepada Nabi Adam dan istrinya, dikutuk oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena merasa dirinya lebih mulia, lebih terhormat dari Nabi Adam. Iblis katanya tercipta dari unsur api, sedangkan Adam tercipta dari unsur air, tanah ya. Kemudian iblis dengan dendamnya itu memasang rencana jahat, berniat sengaja ingin menggoda, menjerumuskan Nabi Adam beserta istrinya. Ya, inilah memang iblis wataknya, memang dari dulu sampai kapanpun
senantiasa menaruh rasa dendam, rasa benci, rasa marah di hati manusia yang baik-baik. Iblis itu tidak mau kita jadi orang baik karena dendamnya itu loh. Ya. Bila perlu semua keturunan Adam seluruhnya menjadi jahat, seluruhnya menjadi penghuni neraka. Ya, begitu karena dendamnya terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Ini maaf, iblis sudah kelewatan ya. Dendamnya tidak hanya kepada Nabi Adam, juga kepada seluruh keturunannya. Ya, gara-gara apa? Diusir oleh Allah dari surga. Iblis diusir dari Allah oleh Allah dari surga gara-gara tidak patuh untuk hormat atau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka setiap hari ya menyusun suatu strategi bagaimana caranya agar Adam juga ikut keluar bersama istrinya. Enak aja dia tinggal di surga. Gue katanya udah dikeluarin, udah diusir. Ya, jadi iblis yang sudah menjadi setan itu ya berencana dari sejak itu menyusun strategi, ya, menyusun rencana jahat. Bagaimana caranya iblis itu juga keluar dari surga. Lalu iblis membisikkan kata-kata yang terkesan menolong, ya, membantu, padahal sesungguhnya itu adalah suatu jebakan untuk menyesatkan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Jadi iblis berbisik dalam hati. Yang dibisikkan itu adalah kedua-duanya, Nabi Adam maupun Siti Hawa, supaya buah larangan atau pohon larangan itu dimakan saja katanya. Tujuannya apa? Supaya Anda bersama istri Anda selama-lamanya di dalam surga. Ya. Itu tipu dayanya. Jadi berulang kali itu setan iblis menggoda tapi selalu gagal. Iblis dengan kesabarannya yang luar biasa terus berupaya dan berusaha merayu, ya, menggoda Nabi Adam beserta istrinya. Nah, inilah kerjaan iblis setan itu. Akan terus merayu dan menggoda kita sampai kita tergelincir, sampai kita tersesat dari jalan yang benar. Makanya bisikan-bisikan jahat di hati itu selalu ada, tidak bisa hilang. Ya, bisikan-bisikan untuk malas beribadah, untuk malas berbuat baik, itu memang kerjaannya iblis dari dulu. Bagaimana kita tersesat dan tergelincir dari jalan yang benar, dari jalan agama Islam yang lurus ini. Ya, karena demikian dahsyat serangan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa, akhirnya terpedaya atau tertipu, lalu memakan buah larangan tersebut. Ya, akhirnya apa? Allah mengeluarkan Nabi Adam beserta istrinya. Ya, inilah kehebatan iblis, bisa menyesatkan umat manusia
sekelas Nabi saja tuh, sekelas Nabi Adam bisa dipengaruhi, ya, apalagi sekelas kita, ya, begitu luar biasanya. Nah, karena Adam dan Hawa tidak bisa menjaga suatu aturan bahwa tidak boleh memakan buah larangan tersebut, akhirnya Allah mengeluarkan dari surga tersebut, ya, bersama iblis tentunya. Lalu beliau disuruh tinggal di mana? Di bumi, ya, di bumi ini. Memang dari awal memang Nabi Adam itu dipersiapkan untuk menjadi khalifah, ya, untuk tinggal di bumi, ya. Nah, di bumi ini tentu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menciptakan segala macam persediaan-persediaan, baik bentuknya makanan, minuman, ya, kemudian tempat tinggal, disiapkan oleh Allah Ta'ala di bumi ini, bukan di langit, ya. Nah, di bumi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu peringatan keras di sini. Hati-hati tinggal di bumi, karena antara kalian bersama keturunan kalian akan menjadi musuh, ya. Akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kalau tidak bisa menjaga akhlaknya, ya, tidak mengikuti norma-norma syariat agama yang diturunkan melalui para nabi. Ya, ini terbukti bagi siapapun manusia yang tidak mengikuti aturan Islam, syariat Islam, pasti mereka itu hidupnya tidak sesuai, ya. Mereka hidupnya dengan kehendak hawa nafsunya, ya, dengan kedengkiannya, dengan kebenciannya. Maka jangan heran ada orang memusuhi temannya, ya. Ada orang memusuhi tetangganya, ada orang memusuhi adik kakaknya, bahkan ada orang memusuhi orang tuanya. Ya, memang itu kerjanya iblis, ingin merusak hubungan-hubungan yang selama ini telah terbina dengan baik. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita dikendalikan oleh iblis, oleh setan. Jadi perjuangan yang sangat berat, tidak ada habis-habisnya, adalah perjuangan melawan musuh abadi kita, yaitu setan, yang senantiasa menggoda, merayu, menjebak manusia. Jangan sampai manusia ini selamat, jangan sampai manusia ini bahagia hidupnya. Maka dimanapun, ketika manusia baru mulai ya, ada niatan untuk berbuat baik, pasti akan halangi. Iblis, setan itu paling tidak suka kalau manusia itu sholat 5 waktu. Paling tidak suka manusia itu, orang Islam itu, membaca Al-Quran. Dan paling tidak suka manusia itu belajar. Ini 3 hal yang paling tidak disuka. Karena inilah pintu-pintu kesuksesan manusia. Bila manusia mau ibadah, yaitu sholat, bila manusia mau membaca Al-Quran, dan bila manusia mau belajar menuntut ilmu, maka manusia itu akan mendapatkan kesuksesan, kemudahan, rezeki, ya, kemudian kemuliaan. Itu kan sumbernya dari 3, ya, dari sholat,
dari membaca Quran dan menuntut ilmu atau belajar. Makanya dibikin berat kita. Dibikin berat. Ya. Dimanapun orang belajar ilmu agama seperti ini, setan paling tidak suka. Dimanapun, ya, paling tidak suka. Setan itu melihat kita mulai senang ngaji, mulai senang sholat jamaah, mulai senang, ya, belajar menuntut ilmu. Nah, inilah perjuangan yang terus kita lakukan. Jangan kira nih kita yang sudah rajin sholat, ya, rajin ngaji, rajin belajar, tidak digoda, terus digoda. Sampai satu ketika kita nggak mau lagi ngaji. Sampai satu ketika kita nggak mau lagi sholat atau sholat berjamaah. Sampai satu ketika tidak mau lagi belajar menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Jadi kerjanya satu tuh setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kata-kata manis, merayu, ya, merayu kita, mengiba dengan kata-kata manis, dengan rayuan-rayuan maut, sehingga banyak di antara kita yang tidak sholat, banyak di antara kita yang tidak mau ngaji, banyak di antara kita yang tidak mau belajar ilmu agama. Semoga kita bisa menang ya dalam melawan pengaruh-pengaruh tipu daya setan. Kita ingin berkomitmen istiqomah untuk terus sholat berjamaah, amin. Untuk terus ngaji Al-Quran, amin. Dan untuk terus belajar ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan jamaah ya, kita berusaha ini. Nah, kemudian di bumi ini Nabi Adam beserta keturunannya juga tinggal dan mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan. Coba lihat bumi ini, penuh dengan kesenangan dan penuh dengan kenikmatan. Lihat bumi ini betapa indahnya, betul jamaah? Nah, bumi ini sangat indah. Ada lautannya, ada taman-tamannya, apalagi ada pohonnya, ada hutannya, ada hiburannya, ya, wisata-wisata tuh, ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas pendukung, ada kendaraannya, HP, pesawat, mobil, apalagi, ya, peralatan rumah tangga. Ini adalah kesenangan-kesenangan, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita punya rumah, alhamdulillah, nikmat sekali tinggal di bumi ini. Makanya semua manusia membutuhkan hidup di bumi, karena di bumi ini disediakan segala-galanya. Termasuk di dalam bumi, ada apa saja dalam bumi itu? Ada air ya. Ada air, ada apa lagi? Minyak. Ya. Ada pasir dan lain sebagainya, banyak sekali, tidak terhitung. Juga di laut sana, ya, ikan-ikan demikian banyak, nggak pernah habis. 8 miliar manusia yang makan ikan. Mereka nangkap ikan di mana? Di laut. Tapi tidak pernah kita dengar laut itu bangkrut, betul? Iya, tersedia, tercukupi, tidak pernah habis itu ikan-ikan dimakan oleh manusia setiap hari itu. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya menciptakan untuk manusia. Makanya kita sebagai manusia jangan khawatir, jangan takut hidup di dunia ini. Allah itu terlalu luas rezekinya, terlalu banyak rezekinya, dibentangkan di atas muka bumi ini bagi mereka yang mau berusaha. Terkadang tidak berusaha aja dapat rezeki, betul? Ya, seperti Pak Casep nih, Pak Nali, ya, di rumah saja, alhamdulillah dapat rezeki, ada saja rezekinya, ya, luar biasa itu.
Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya menjamin rezeki manusia. Kalau urusan makan minum, kerja atau enggak kerja insya Allah dapat. Karena Allah sudah menjamin sampai ajal. Nah, kalau udah ajal selesai. Tentu kalau mau lebih, pengen hidup lebih enak, pengen punya segala-galanya, ya kita diajarkan untuk rajin bekerja. Ya, supaya kita lebih dapat memiliki harta benda yang kita butuhkan. Tapi niatnya bukan untuk sombong. Tapi niat kita untuk apa? Menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berzakat, apalagi supaya bisa bersedekah, supaya bisa pergi haji. Itu tujuannya kita wajib berusaha di atas muka bumi ini mencari rezeki-rezeki yang Allah bentangkan. Makanya dimanapun pasti ada rezeki. Ya, dimanapun pasti ada rezeki. Tidak akan pernah habis tuh rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sejak kita dalam kandungan sudah ada rezekinya. Betul jemaah? Dalam kandungan kita kan enggak usaha tuh. Dalam kandungan tidak ada pintu, tidak ada jendelanya, kita bisa hidup. Kita bisa makan di situ. Lewat perantaraan ibu kita. Itu menunjukkan betapa Allah bertanggung jawab nih ketika kita dikirim ke bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi semua kebutuhan kita. Oleh karena itu kita dilarang berputus asa. Betul jemaah? Jangan berputus asa. Yakin, optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki-rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita paksa dapat, tapi itu nggak berkah buat apa? Kan ada orang saking pengen kaya raya lalu menipu. Itu keinginan dia, bukan kebutuhan dia. Menipu, ya, mencuri, ya korupsi. Dapat memang lebih dari yang diharapkan. Ratusan juta, miliaran bahkan itu. Tapi apa yang terjadi? Itu nggak berkah. Akhirnya apa? Ya, tangkap KPK, masuk penjara. Ya, jadi buat apa kita mencari rezeki dalam waktu yang cepat, dengan cara yang cepat, tetapi tidak berkah? Buat apa jamaah ya? Itu tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu namanya apa? Serakah. Apa jamaah? Serakah. Ya, nggak boleh. Jadi kita hidup ini kan bersama-sama. Jangan mau enak sendiri. Ya. Jangan maunya diambil sendiri. Kita harus bisa saling berbagi. Itulah namanya pemerataan. Ya, dalam kehidupan kita. Kita ini sama-sama punya perut ya. Sama-sama ingin makan ya. Sama-sama pengen hidup enak. Betul jemaah? Makanya jangan diambil semua. Allah marah nanti. Kalau Allah sudah marah, selesai. Dalam waktu sekejap, harta benda itu akan ludes. Seperti siapa? Sambo. Ya, udah jenderal, pangkat tinggi, kaya raya. Begitu ketahuan, tipu dayanya, dalam waktu sekejap, hancur karirnya. Dicopot jabatannya. Ludes harta bendanya. Itu contoh. Ya. Jadi jangan coba-coba menipu, memperdaya. Segala macam cara kita tutup itu. Dengan kepintaran kita tutup itu. Kejahatan yang ada dalam diri kita. Tapi demi Allah satu saat akan terbongkar juga. Sering kita sampaikan pepatah zaman dulu. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti akan tercium baunya. Nggak bisa. Antara suami istri nggak bisa menyembunyikan keburukan-keburukan. Satu saat pasti ketahuan. Hati-hati ya. Lebih baik kita jujur, transparan, nggak usah neko-neko, ya. Nggak usah aneh-aneh. Apa adanya, yang ada dalam hati kita itu yang ada dalam pikiran
kita. Dan itu yang ada dalam ucapan kita dan sikap hidup kita. Jangan sampai kita mengikuti apa maunya iblis. Jadi iblis itu ingin merusak semuanya. Merusak rumah tangga kita, merusak hubungan kita sesama manusia, merusak hubungan kita dengan atasan, dengan bawahan, ya, dengan alam. Itulah maunya iblis. Iblis itu maunya kita saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, kita tidak mau ya. Sadari, umpamanya ada rasa nggak suka sama saudara kita, sama teman kita, yakinlah itu dari iblis. Kita cepat apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan diikuti. Sekali kita ikuti, nah, kita akan terperangkap masuk dalam jebakan iblis yang tadinya teman akhirnya menjadi musuh, yang tadinya saudara akhirnya jadi musuh, yang tadinya keluarga akhirnya jadi musuh. Kan itu yang terjadi karena hasutan iblis setan itu begitu besar, lalu tidak berusaha melawannya, tidak berdoa memohon perlindungan kepada Allah, akhirnya banyak di antara umat manusia yang mengikuti apa maunya setan. Sebenarnya setan iblis itu hanya mengajak kok, mengajak doang. Tapi karena ajakannya itu terlalu halus, lembut, manis, sehingga banyak orang terhipnotis. Ya, ada orang tega maaf membunuh temannya karena dari suara rayuan itu, membunuh atasannya, ya, membunuh anaknya, membunuh orang tuanya, membunuh tetangganya, itu dari bisikan yang sangat manis, sangat halus, seolah-olah itu benar, padahal itu adalah suatu kejahatan. Hati-hati jemaah. Kalau tiba-tiba di hati kita ada rasa benci sama istri atau sama suami, atau sama anak, sama tetangga, tiba-tiba ada rasa benci oleh karena mungkin perbuatan dia yang kita pandang tidak enak, yakinlah itu dari iblis. Kita harus istighfar, mohon ampun. Kalau kita tahu itu salah, ya luruskan. Jangan dimusuhi teman kita itu. Diajarkan, dibetulkan. Jangan dimusuhi, jangan ghibah. Betul jemaah? Kita kan suka ghibah, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita bisa jadi lebih banyak dari orang lain. Memang ini iblis, setan. Iya. Makanya di mana-mana kita melihat selalu manusia itu kebanyakannya mengorek-ngorek kesalahan orang. Nah, dari situ kan awalnya menjadi tidak enak, ya. Ada rasa benci dan dendam bahkan kepada orang itu. Karena kita menganggap orang itu jahat, ya. Orang itu tidak baik kepada kita. Kalau seandainya kita terlanjur benci, jangan benci orangnya, bencilah perbuatannya. Kalau bisa diingatkan, dinasihati dan didoakan. Ya, manusia yang ada di sekitar kita, mereka adalah saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita. Jangan kita musuhi. Musuh kita adalah setan yang sangat nyata. Alhamdulillah, semoga sedikit yang bisa disampaikan bisa diambil satu pembelajaran bagi kita, bahwa jangan merasa kita terbebas, mentang-mentang kita rajin ngaji, rajin sholat, merasa diri aman, merdeka dari iblis setan. Enggak. Justru kita makin rajin kita ibadah, setan makin kuat godaannya. Iya. Pasukannya, setannya dikirim lebih canggih lagi. Ya, lebih hebat lagi. Bagaimana agar kita terjerumus dan tersesat dari jalan yang benar. Jadi tetap kita waspada. Karena setan iblis itu akan terus menggoda kita 24 jam dari 4 arah, yaitu dari depan, belakang, kiri dan kanan. Yang enggak bisa ditembus dari bawah dan atas. Bila manusia rajin bersujud, salat, dan bila manusia rajin berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas, maka orang ini tidak akan bisa ditembus oleh rayuan maut
setan iblis yang terkutuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.